Kemudian kalau pertama kita sudah menyiapkan si cooling tower atau circulating water, yang kedua kita siapkan, coba lihat di halaman 4 itu kita menyiapkan miscellaneous auxiliary system. Habis itu kita menyiapkan turbine auxiliaries. Baru setelah itu kita masuk ke kondenser. Jadi untuk memulai pembangkit yang harus dipersiapkan pertama cooling waternya ya untuk kondenser. Setelah itu yang kita siapkan adalah sistem penunjang. Jadi pembangkit itu tidak hanya bekerja turbin saja, tidak hanya boiler, tidak hanya kondenser saja, tapi ada banyak sistem penunjang yang kompleks di situ. Misalkan ada pompa ini, ada kompresor ini. Nah, itu kerjanya saling menunjang dan itu kita harus persiapkan dulu awal-awal. Jadi setelah siap cooling tower, kita siapkan yang kedua auxiliary system atau sistem pembantunya. Gitu ya. Jadi di sini disiapkan pompanya dicek, kemudian kompresor juga dicek. Kemudian untuk poin yang keenam itu ya, miscellaneous auxiliary system nomor 6. When normal station air pressure lebih dari 6,9 bar bisa dihasilkan, kita menghentikan second station air compressor. Jadi air compressor yang kedua dihentikan. Tujuannya apa? Kira-kira? Apa tujuannya? Kenapa ketika tekanan udara yang kita inginkan sudah tercapai, kita ngehentiin kompresor yang kedua. Jadi pertama kita pakai 2 kompresor. Setelah itu kita cuma pakai 1 kompresor. Kenapa? Biar apa? Apa? Nggak dengar. Berlebihan. Apanya yang berlebihan? Kurang tepat. Jadi kompresor yang kedua dihentikan. Pertama itu kita ingin cepat ya. Jadi kita ingin cepat tercapai tekanannya. Makanya kita nyalakan langsung 2 kompresor. Tapi setelah tercapai, 1 kompresor kerja aja cukup. Toh tekanannya udah tercapai gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan energi listrik. Itu kan konsumsi dayanya besar. Jadi motor, pompa, kemudian kompresor itu konsumsi dayanya semuanya besar kalau di pembangkit. Karena itu kita simpan energinya biar penggunaan internal tidak terlalu besar. Jadi cost kita tidak terlalu besar, biaya internal kita nggak terlalu besar. Gitu ya. Kompresor ini buat membantu jalannya pompa ya. Jadi kalau pompa nggak punya kompresor dia nggak bisa jalan. Untuk yang miscellaneous auxiliary system itu penting ya. Kemudian sekarang setelah itu kita persiapkan turbin, tapi bukan turbinnya sendiri, baru sistem pembantu turbin. Jadi bukan turbinnya dulu langsung kita jalankan, enggak, tapi sistem pembantunya turbin, auxiliary system dari turbin. Apa aja? Yang paling penting pertama itu adalah lubrication. Ya, oli ya, lube oil. Penting. Kalau sesuatu berputar dengan kecepatan sangat cepat tapi dia nggak punya lubrication, apa yang terjadi? Rusak ya. Penting ya, oli itu penting. Makanya kalau punya motor atau punya mobil harus rutin ganti oli ya. Sama, ini di turbin juga sama, kira-kira kayak gitu. Jadi lubrication oil itu penting. Jadi kalau ditanya misalkan apa aja urutan untuk menyalakan pembangkit, kalau kalian tidak menaruh lubrication oil itu pasti salah. Itu paling awal dan paling penting untuk disiapkan di awal-awal. Jadi setelah cooling tower selesai, cooling waternya selesai disiapkan, lubrication harus disiapkan juga. Kemudian di turbin selain lubrication kita juga harus menyiapkan seal-nya. Seal oil jadi ada seal dan ada lubrication. Seal itu lapisan pelindung. Jadi antara turbin dengan luar. Salah satu gunanya, bayangkan kenapa?
Bukan. Beda. Jadi seal itu adalah melindungi turbin dengan lapisan luar. Bayangkan yang menghantam turbin itu adalah steam ya, uap. Temperaturnya tinggi, 500 derajat Celcius untuk high pressure turbin, sekitar 500 derajat Celcius. Bayangkan kalau dia bocor keluar, di luar ada operator. Kena tidak jauh dari 500 derajat Celcius, itu berbahaya. Jadi kita harus memastikan kalau sistem itu nggak bocor keluar, atau sebaliknya dari luar nggak masuk ke dalam. Makanya kita pakai lapisan pelindung, seal namanya ya. Terus lagi di turbin, yang penting lagi turning gear-nya. Kalau di Amerika sistemnya pakai turning gear. Punya kita ini softwarenya si Simgenix itu turning gear. Tapi kalau sistem Jerman atau Eropa dia pakai minyak, pakai oil. Gunanya adalah untuk memutar si turbin dengan kecepatan rendah. Tujuannya jadi turbin ini tidak diam, dia diputar pelan-pelan. Tujuannya apa? Agar dia nggak kaget nanti ketika terima panas, terima steam. Steamnya kan temperaturnya tinggi. Ketika turbinnya diam dalam kondisi dingin, kemudian kita tidak mempersiapkan si turning gear, dia dari diam tiba-tiba berputar cepat, langsung kena temperatur yang sangat tinggi, cepat rusak dia ya. Jadi kalian belajar ilmu bahan kan? Ilmu bahan belajar quenching nggak? Quenching. Jadi gini, konsepnya gini ya. Ketika material ya, logam, bahan dasarnya logam, entah itu nikel base, entah aluminium base, entah ferrum base, jadi entah berbahan dasarnya besi atau campuran nikel atau campuran aluminium, alloy, terserah. Tapi intinya adalah ketika logam terkena temperatur, jadi misalkan ya, pertama dari temperaturnya tinggi, kemudian kita dinginkan dengan sangat cepat, zut, itu struktur di dalam si logam berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu sifat logamnya juga berubah. Jadi ketika kita punya logam A, karakteristiknya adalah A, B, C, D. Ketika kita ubah temperaturnya dengan waktu yang sangat cepat, namanya quenching, yang akan terjadi adalah strukturnya akan berubah dan dia akan bersifat seperti logam yang baru, yang berbeda jauh dengan si logam sebelumnya, gitu. Jadi ketika kita balik lagi ke sini, kalau itu turbin dari temperatur yang sangat dingin, temperatur normal 20 derajat Celcius misalkan ya, kemudian langsung kena 500 derajat Celcius dalam waktu cepat, strukturnya berubah langsung. Bisa jadi yang terjadi adalah molten, jadi dia melunak. Molten bukan melunak ya, molten ya molten. Apa molten bahasa Indonesianya? Saya cari bahasa Indonesia. Bisa jadi dia moltening atau softening atau hardening. Kalau hardening itu biasanya kalau dia temperaturnya menurun jadi hardening. Moltening. Mencair. Ya, anggap aja mencair. Jadi bukan. Molten itu kayak ya mencair lah mungkin, logam yang dicairkan itu molten ya. Jadi ketika dia temperaturnya dari dingin langsung kena sangat tinggi, bisa jadi dia molten, berusaha untuk mencair, atau bisa jadi dia softening, jadi pinggiran-pinggirannya itu melunak tapi tidak mencair, atau bisa jadi hardening. Tapi kalau hardening itu terjadi biasanya ketika dia didinginkan sangat cepat, bukan dipanaskan sangat cepat, strukturnya berubah di situ. Lagi yang penting lagi kalau di ilmu bahan ya, atau di material science, ketika kita kenakan dia dengan temperatur yang sangat tinggi, kemungkinan yang akan terjadi, dan itu besar kemungkinan, adalah high corrosion, korosi. Kalau kita kenal korosi, atau apa bahasa Indonesianya biasanya? Kalian punya apa? Korosi berkarat ya. Kalau kita biasa kenal korosi itu akibat proses oksidasi, jadi adanya ion dari air ketemu dengan oksigen, jadinya berkarat ya. Itu low corrosion, jadi korosi level rendah. Kalau korosi tinggi, itu bukan karena air ketemu dengan oksigen, tetapi karena temperatur yang tinggi. Temperatur yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan high corrosion. Efeknya adalah sifat bahan berubah. Sifat bahan berubahnya menjadi lebih keras. Kalau dia keras, dia brittle. Brittle itu gampang rapuh. Jadi gampang retak, gampang pecah. Itu efeknya juga.
Kita nggak mau itu terjadi di turbin, karena turbin adalah bagian paling mahal dari pembangkit. Satu blade-nya itu bisa 200 juta. Satu blade segini. 200 juta. Untuk bagian depan ya, karena ini ada bagiannya ya, ada high pressure, intermediate, sama low pressure. Yang paling rentan kena panas tinggi itu di sini. Jadi biasanya 3 shaft pertama, ini bagian yang materialnya yang paling bagus, paling mahal. Itu bisa sampai ratusan juta satu blade-nya. Gitu. Jadi kita protect itu. Makanya kita hangatkan dia, kita warm up, berarti kita siapkan turning gear-nya. Kalau di sistem Amerika kita siapkan turning gear-nya. Gitu ya. Ya. Nah, saya stop lagi.